Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi datang dari Premier League Inggris, Serie A Italia, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, dan Liga 1 Perancis Wak geng ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini datang dari Premier League Inggris yang mempertemukan antara Liverpool versus Manchester City. Big match Wak geng ya, ini memperebutkan tahta ini ya kan. Salah satu yang menang itu bakal bisa jadi terus jadi pemuncak klasemen ya kan. Contohnya kalau Liverpool yang menang ya bakal menjauhkan jarak kan. Kalau Manchester City yang menang ya bakal menggeser Liverpool sebagai pemuncak klasemen Wak ya. Jadi sebenarnya partai hidup mati juga Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Liverpool gacor kali Wak ya, full hijau ya, karena di pertandingan terakhir itu membantai Sparta Pragu di kandangnya Sparta Pragu 1-5 Wak ya, nggak tanggung ya kan. Penjelasan aku kemarin waktu match Eropa League Wak geng, ada aku bilang ya kan, kastanya berbeda Wak ya, kasta liganya gitu ya kan. Jadi wajar lah kalau skornya sampai segini ya kan. Sementara di Manchester City di 5 pertandingan terakhirnya juga sama gacornya Wak ya, full hijau ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu sengit lah ya kan. Berhasil dimenangkan Liverpool 2 kali, dimenangkan Manchester City 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Liverpool. 5 pertandingan kandangnya juga full hijau Wak ya. Dan rata-rata skornya itu membantai semua Wak ya. Ada 3-0, 4-1, 3-1, 4-1, dan 5-2 ya kan Wak ya. Jadi betul-betul dibantai lah ya kan, siapa yang bertandang ke Anfield ya kan. Sementara di Manchester City di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan full hijau juga ya kan Wak ya. Dan di pertandingan terakhir tuh membantai Luton dengan skor 2-6 ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-28 Premier League Inggris. Jadi klasemen sementara ya kan, seperti yang ku bilang tadi ya kan, kalau di sini Liverpool bisa menang bakal menjauhkan jarak dari City. Sementara kalau City yang menang ya bakal menggeser Liverpool di peringkat 1 ya kan Wak ya. Oke Wak geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Manchester City Wak ya, karena Manchester City kayak mana dibilang ya, walaupun Liverpool lagi gacor-gacornya ya kan, tapi untuk saat ini kayaknya lebih Manchester City lagi kan Wak ya. Dengan handicapnya min 1/4 bola. Terus dari over undernya Wak geng ya, ada di over 3. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini bakal banjir gol Wak ya, karena sama-sama ingin merebutkan tahta peringkat 1 ya Wak ya. Jadi skornya ini prediksi aku 2-3 Wak ya, berhasil dimenangkan Manchester City. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Serie A Italia yang pertemuan antara Juventus versus Atalanta. Medium big match Wak ya, nggak terlalu big match sekali lah ya kan. Namun sebelum kita masuk pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir Juventus turun kali performanya Wak geng ya, dimana di 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir Atalanta juga sama Wak ya, performanya juga lagi menurun ya kan, dimana 5 pertandingan terakhir hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali hasil imbang. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak geng ya, itu hanya dimenangkan Juventus 1 kali, dan sisa itu mereka selalu berakhir imbang ya kan Wak ya. Jadi di sini sedikit aja Juventus mendominasi ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Juventus. 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Atalanta mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-28 Serie A Italia. Jadi di klasemen sementara ya, Juventus berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 57 poin Wak ya. Sementara dari Atalanta berada di peringkat 6 dengan sudah mengantongi 46 poin. Jadi di sini Juventus sama AC Milan masih berebut posisi kedua Wak geng ya, supaya ya bisa mengunci lah tiket Liga Champions untuk musim depan ya kan. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku yakin di pertandingan kali ini Juventus mampu bangkit lah Wak ya. Masa mau terus-terusan performanya kayak gitu Wak ya, pasti melakukan perubahan lah ya kan, perubahan taktik atau apapun itu ya kan, supaya bisa menang ya kan. Terus tuh handicapnya Wak geng ya, ada di min 1/4 bola.
Untuk di over undernya ada di under 2,1/4 karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Juventus dengan skor 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Real Madrid versus Celta Vigo. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir Real Madrid nggak terkalahkan, cuman performanya ya menurut aku menurun lah. Kalau sekelas Real Madrid 5 pertandingan terakhirnya kayak gini bentukannya ya kan. Hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang ya. Sementara di Celta Vigo 5 pertandingan terakhir yang mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir sapu bersih sama Real Madrid dengan memenangkan 5 kali ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Real Madrid. Dari 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Jadi kemarin nggak maksimal ya kan di Champions League ya kan. Main di kandang sendiri ditahan imbang sama RB Leipzig ya. Tapi apapun cerita tetap Real Madrid yang lolos ke fase selanjutnya dengan agregat 2-1 ya kan. Sementara Celta Vigo di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Jadi Celta Vigo di 5 pertandingan tandangnya juga nggak buruk ya, cuman kalah 1 kali ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-28 La Liga Spanyol. Di klasemen sementara Real Madrid berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 66 poin ya kan. Sementara dari Celta Vigo itu berada di peringkat 17 hampir mendekati zona degradasi ya. Jadi di sini lagi main nih Cadiz sama Atletico Madrid. Kebetulan Cadiz lagi menang pula tuh ya. Makin rapat lah poinnya sama Celta Vigo ya kan. Jadi Celta Vigo hampir lah mendekati zona degradasi ya kan. Kalau misalnya besok kalah lagi ya mungkin bisa aja disalip sama yang di bawah-bawah ini ya. Oke, yang jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia aku di sini masih lebih ambil ke Real Madrid pastinya kan Kalau kemarin performanya turun di liga mungkin mempersiapkan Liga Champions karena partai hidup mati juga ya kan. Karena waktu di kandang Leipzig tipis skornya kan. Tapi sekarang udah lepas kan untuk fase selanjutnya masih lama lagi kan, ada sebulan lagi baru masuk ke 8 besar ya kan. Jadi di sini mungkin Real Madrid fokus ke liga lah ya kan Terus dari handicap min 1,5 bola Terus dari over undernya ada di under 3 karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Real Madrid dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan antara Bayer Leverkusen versus Wolfsburg. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Leverkusen itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Jadi di 5 pertandingan terakhirnya nggak terkalahkan Tapi di match terakhir udah mantap lah main di kandang Karabakh. Terus udah ketinggalan duluan 2-0 terus bisa disamakan jadi 2-2 Nanti Karabakh tinggal di cincang aja nih di kandang Leverkusen ya kan. Leverkusen kalau di kandang tahu lo sendiri ya kan, gacor luar biasa ya kan. Jadi Karabakh ya siap-siap aja lah ya kan Sementara Wolfsburg 5 pertandingan terakhir nggak pernah mendapatkan kemenangan hanya mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Terus duet-duet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih didominasi sama Leverkusen dengan memenangkan 2 kali, sementara Wolfsburg menangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Leverkusen. 5 pertandingan kandangnya nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang Jadi disinilah tadi aku bilang kan, Bayern Munchen aja digiling 3-0, apalagi Karabakh pula nanti yang bertamu ya kan, bisa jadi kena pembantaian ini ya kan. Terus tuh Wolfsburg 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-25 Bundesliga Jerman. Jadi klasemen sementara Leverkusen itu berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 64 poin terpaut cukup jauh lah ya kan dari Bayern Munchen Jadi Bayern Munchen walaupun menang di pertandingan tadi malam itu poinnya 57, sementara kalau Leverkusen ini menang lagi jadi 67 tetap beda 10 poin Sementara Wolfsburg di klasemen sementara berada di peringkat 13 dengan sudah mengantongi 25 poin Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, aku di sini masih ambil ke Leverkusen lagi dengan handicap min 1,5 bola. Terus di over undernya ada di under 3 Karena Leverkusen di beberapa pertandingan terakhirnya memang selalu menang tapi skornya nggak ngebantai lagi, nggak kayak di awal-awal musim ya kan. Jadi mainnya lebih santai sekarang ya kan. Jadi ini berhasil menang Leverkusen dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Liga 1 Prancis yang mempertemukan antara Olympique Marseille versus Nantes. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Marseille itu performanya makin galak makin gacor ya kan. 5 pertandingan terakhir mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, dan 4 kali kemenangannya beruntun dan rata-rata skor itu ngebantai ya kan. Ada 3-1, 4-1, 1-5 dan 4-0 ya kan Kemarin Villarreal dijadikan badut main di Europa League di kandang Marseille 4-0 tanpa balas ya kan.
Sementara Nantes di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Performanya random kali Wak ya. Habis kalah menang, habis itu kalah lagi, menang lagi, kalah lagi ya kan. Terus dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak, itu didominasi kali sama Marseille dengan memenangkan 4 kali, sementara sisanya itu mereka berakhir imbang Wak ya. Jadi Marseille ini mendominasi kali lah untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua tim ini ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Marseille. 5 pertandingan kandangnya nggak terkalahkan Wak ya, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya kan. Tapi di 3 pertandingan kandang terakhirnya ya kan itu berhasil win streak ya kan. Skornya juga ngebantai terus Wak ya. Sementara Nantes di 5 pertandingan tandangnya Wak ya, itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Jadi Nantes lebih gacor di tandangnya Wak ya. Tadi di 5 pertandingan terakhirnya sama Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-25 Liga 1 Prancis. Jadi di klasmen sementara oke, yang Marseille itu berada di peringkat 7 dengan sudah mengantongi 36 poin ya kan Wak ya. Sementara di Nantes itu berada di peringkat 15 hampir terkena zona degradasi ya geng ya. Kalau di awal musim oke performanya ya kan, tapi makin ke tengah ya makin turun, makin bobrok ya kan Wak ya. Jadi si Nantes berada di peringkat 15 dan sudah mengantongi 25 poin. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, Wak ya, aku di sini masih lebih ke Marseille lah jelasnya, Wak ya. Kita juga tahu kan performanya lagi galak-galaknya ya kan, Wak ya. Terus dari handicap ada min 1 bola, Wak ya. Terus dari over undernya dari over 2,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Marseille Wak, dengan skor 3-1. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Wak ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksinya bisa full hijau Wak ya, biar kita bisa JP-JP masal lagi ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil Wak ya, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing ya Wak ya. Jadikan yang aku bahasnya sebagai referensi Wak ya, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati Wak ya, kalau ada yang sehati kan, kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan. Untuk prediksi lengkapnya aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join nggak usah khawatir Wak ya, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi kan Wak ya, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga Wak ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian suka main single bed Wak ya, bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram, karena setiap hari aku ngasih free tip single bed tuh di Facebook dan Instagram ya kan. Kalau kalian suka main bojal atau bola jalan, kalian bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain Wak ya, tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.